Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Prodi Pendidikan Guru SD yang berkuliah di Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Di sini Bapak berkesempatan ditugaskan praktek pengalaman lapangan di SDN Kepanjen 2 Jombang. Pada saat saya menjelaskan, kalian diharapkan menyimak dan mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan. Dan sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPS dengan subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, tema 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya secara rinci. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Di sini ada 4. Yang pertama ialah manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua ialah manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dan yang ketiga, interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Di Bali, terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengelolaan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Berikut contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Yang pertama di situ ada menangkap ikan, yang kedua ada menambang intan, dan yang ketiga ada menanam padi, yang keempat ada peternak sapi, yang kelima ada berdagang, yang terakhir ada merakit mobil. Membuat laporan pengamatan. Kita dapat mengamati aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Kita dapat menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Kita dapat menulis laporan pengamatan seperti contoh berikut ini. Berikut adalah contoh laporan pengamatan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di awal laporan terdapat bagian judul laporan, tujuan pengamatan, tempat pengamatan, tanggal pengamatan, dan hal yang diamati. Setelah itu di bagian tengah laporan terdapat hasil pengamatan, dan di bagian akhir jangan lupa kita memberi kesimpulan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Di sini dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ialah pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Yang kedua, salah satu faktornya adalah adanya interaksi antara individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Yang terakhir, setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi
yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kegiatan pelelangan ikan. Pelaku pelelangan ikan antara lain nelayan sebagai penjual, juru lelang, pedagang ikan, atau penyedia transportasi. Dalam penjualan ikan, pembeli melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Akan menawarkan harga mulai dari harga yang ditentukan penjual. Lalu, para pembeli akan mulai melakukan penawarannya. Pembeli dengan harga tertinggi akan mendapatkan ikan tersebut. Alur pelelangan ikan dimulai dari penangkapan ikan segar lalu dibawa ke nelayan ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Selanjutnya, ikan tersebut ditimbang dan diletakkan secara berjajar dengan hasil tangkapan nelayan lain. Setelah ikan sudah diletakkan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ikan tersebut biasanya akan berlangsung beberapa jam karena ikan segar harus segera dipasarkan. Barang yang sudah dibeli didistribusikan ke berbagai tempat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dengan pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Pak Guru, jangan lupa makan, jaga daya imun tubuh. Yang terpenting adalah ini, 3M. Yang pertama ialah mencuci tangan, yang kedua ialah memakai masker, dan yang terakhir ialah menjaga jarak. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.